Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menghasilkan amal yang saleh dari ilmu yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Kita akan membahas tentang bersama ayat-ayat warisan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mengupas dua ayat. Pertama, surat Al-Baqarah yang bercerita tentang bagaimana teknis pembagian harta pusaka, harta peninggalan sebelum turun ayat yang menyebutkan tentang pembagian warisan. Kemudian yang kedua, firman Allah di surat An-Nisa ayat yang ke-7, di mana Allah menjelaskan secara global bahwa semua keturunan, semua anak yang saya maksud, baik laki-laki maupun wanita, yang kecil maupun yang besar, termasuk juga para kerabat, mereka mendapatkan warisan. Dan ini merupakan bantahan bagi pemahaman orang jahiliyah yang menurut mereka bahwa yang berhak dapat warisan hanyalah anak laki-laki saja yang sudah dewasa. Sementara anak-anak, kemudian wanita, mereka tidak berhak dapat warisan. Dan itu adalah pemahaman masyarakat jahiliyah. Kemudian ketika Islam datang, Nabi SAW mengajarkan bahwa semua anak berhak dapat warisan, baik laki maupun perempuan. Kerabat juga demikian, selama dia masih punya hubungan pewarisan, baik yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak. Berikutnya, kita akan melihat firman Allah di surat An-Nisa ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hadaral qismata ulul qurba." Apabila ulul qurba, orang yang punya kerabat dekat, hadaral qismah, dia ikut hadir dalam pembagian warisan. Wal yatama wal masakin, demikian pula anak yatim dan orang-orang miskin. Farzuquhum minhu, maka berikan kepada mereka sebagian harta warisan yang kalian bagi. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan sampaikan kepada mereka qawlan ma'rufa, dengan kalimat yang baik. Kita coba lihat tafsirnya. Ayat ini mengajarkan kepada kita, jika ada selain ahli waris, baik dia masih kerabat, ulul qurba, maupun bukan kerabat, seperti orang miskin yang bukan kerabat atau anak yatim, ikut hadir dalam proses pembagian warisan. Hendaknya mereka juga dikasih sebagian. Karena mereka melihat ada harta yang dibagi, mereka melihat ada makanan atau duit yang dibagi. Berikan kepada mereka sebagai hadiah maupun sedekah. Wahada min ajli jabril kasri. Ini dalam rangka untuk mengambil atau untuk memberikan kondisi yang nyaman bagi mereka agar tidak terlalu sedih. Untuk menghindari kesedihan atau menghindari keinginan mereka ingin dapat harta tapi ternyata tidak dikasih. Ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa memberi sebagian dari harta ketika pembagian warisan ini kepada orang yang ikut hadir di awal Islam hukumnya wajib. Dan ada sebagian yang mengatakan ini sifatnya anjuran. Sehingga ada khilaf di antara para ulama, jika keluarga kita sedang melakukan pembagian waris, lalu ada orang yang ikut hadir di situ, padahal dia bukan ahli waris,
memberikan sebagian harta kepada mereka, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan anjuran. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan tentang ayat ini, hiya muhakkamatun wa laysat bimansukhatin tabi'uhu Sa'id an Ibni Abbas. Ayat ini adalah ayat yang muhkamah. Artinya hukumnya berlaku. Wa laysa bimansukhah, dan bukan ayat yang mansuh. Dan ini merupakan pendapat yang diikuti oleh Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena Sa'id bin Jubair termasuk di antara muridnya Ibnu Abbas. Karena itu, bagi kerabat yang mendapatkan jatah warisan, hendaknya dia memberi sebagian harta itu kepada kerabat yang bukan ahli waris, dalam rangka untuk jabrul kasri, menarik simpati mereka biar tidak terlalu sedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir ayat, farzuquhum min, berikanlah kepada mereka sebagian. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan sampaikan kepada mereka dengan ucapan yang baik. Sebagian ahli tafsir mengatakan, jika harta warisan itu banyak, berikan sebagian kepada mereka. Tapi kalau harta warisan itu sedikit dan ahli waris membutuhkan, sehingga tidak ada yang bisa diberikan ke mereka, wa qulu lahum qawlan ma'rufa, maka ucapkan kepada mereka dengan ucapan yang baik. Misalnya, sampaikan kepada mereka, mohon maaf, kami belum bisa ngasih sesuatu. Mohon maaf, kami belum bisa memberikan hadiah sesuatu. Sehingga mereka bisa menyadari bahwa kehadiran mereka ini tidak mendapatkan apa-apa, meskipun mereka melihat ada harta warisan yang sedang dibagi. Jamaah yang dimuliakan Allah, warisan itu harta nemu. Harta nemu. Dia adalah harta hasil kerjanya mayit ketika masih hidup. Kemudian diserahkan kepada orang lain yang punya hubungan kekerabatan. Maka sebenarnya warisan itu adalah harta nemu. Sehingga jangan terlalu pelit terhadap harta nemu, jangan terlalu serakah terhadap harta nemu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ajarkan, kalaupun Anda sedang melakukan pembagian warisan, lalu di situ hadir orang yang bukan termasuk ahli waris, jangan lupa itu dikasih sebagian. Baik. Dan ini sifatnya sukarela. Besarnya berapa, Allah tidak tetapkan, artinya sifatnya sukarela. Dan pendapat yang kuat, ini sifatnya anjuran dan tidak wajib. Karena itu tidak harus ada nilai tertentu. Baik jemaah. Kadang di tempat kita begini. Kalau orang membagi waris dan dia berurusan dengan pengadilan, otomatis nanti akan ditemani oleh pengacara. Atau ditemani oleh siapa misalnya. Kemudian masuk sengketa itu ke atas. Terjadilah ketegangan di situ dan seterusnya. Perjanjiannya, pengacara bisa mendapatkan sekian persen, bisa 40%, bahkan lebih dari itu, ketika dia berhasil memenangkan kasus. Masya Allah, nilai yang sangat fantastis. Cukup besar. 40% kalau warisannya cuma 50 juta ya kecil. Tapi kalau sampai miliaran, asetnya besar, makanya diperebutkan ke pengadilan, yang mereka bisa dapatkan cukup besar. Makanya selalu kami sarankan, bagi Anda yang ingin membagi waris, kedepankan prinsip kekeluargaan. Ini tuh harta nemu. Bukan harta dari hasil jerih payah Anda. Bukan harta dari hasil Anda bekerja. Tapi harta nemu. Murni nemu. Karena itu peninggalan orang yang sudah mati. Dia dulu nggak punya andil apa-apa. Nggak ikut kerja bareng dia. Bareng mayit misalnya. Tapi tiba-tiba ketika pemiliknya meninggal, maka dia bisa mendapatkan harta yang dulu dimiliki oleh mayit. Makanya jika terlalu serakah dalam masalah ini aneh, jemaah.
Dan keserakahan itu dibuktikan sampai naik ke pengadilan. Akhirnya yang tercecer di jalan bisa jadi jauh lebih banyak dibandingkan yang bisa dia manfaatkan. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, firman Allah di surat An-Nisa ayat 11. Di surat An-Nisa ayat 11 dan 12, Allah bercerita tentang pembagian masing-masing. Pembagian masing-masing para ahli waris. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Allah wasiatkan kepada kalian. Fi auladikum, tentang pembagian harta pusaka untuk anak-anak kalian. Lidzakari mithlu hazzil unthayain. Bagi anak laki-laki mendapatkan jatah 2 kali dibandingkan anak perempuan. Dan adat Jawa menyetujui hal itu. Karena itulah pembagian waris menurut hukum adat di Jawa ada istilah sak gendong, sak pikulan. Nek wong wedok iku gendong, wong lanang mikul. Wanita itu gendong. Gendong itu ditaruh mana, Pak? Ditaruh belakang. Pakai gendongan. Sehingga dia satu punuk. Satu paket. Sedangkan orang mikul, dia pakai gantar pikulan. Yang gantar pikulan itu seperti timbangan. Ada 2 wadah di depan dan di belakang. Agar dia seimbang. Maka laki-laki mendapatkan 2 bagian, wanita dapat 1 bagian. Walhamdulillah, prinsip itu sejalan dengan apa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Lalu Allah ngasih rincian, فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. Kalau mereka, anak-anak perempuan itu terdiri dari 2 anak perempuan atau lebih. فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. Maka 2 anak perempuan atau lebih, mereka mendapatkan jatah warisan 2/3. Jika tidak ada anak laki-laki. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Tapi kalau dia sendirian, maka dia mendapatkan setengahnya. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Dan bagi masing-masing abawai, kedua orang tuanya, likulli wahidin minhuma, masing-masing keduanya berhak mendapatkan as-sudus, 1/6. Mimma taraka in kana lahu walad. Dari harta warisan yang dia tinggalkan jika mayit punya anak. Fa in lam yakun lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi ats-tsulus. Tapi kalau mayit tidak punya anak dan 2 orang tuanya masih hidup, maka sang ibu mendapatkan 1/3. Sedangkan bapak nanti mendapatkan asobah. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Dan kalau mayit punya saudara, maka ibu mendapatkan 1/6. Aturan itu berlaku min ba'di wasiyati yusi biha audain. Setelah ditunaikan wasiat, audainin atau dibayarkan utang. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan, utang lebih didahulukan dibandingkan wasiat. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak kalian, ataukah anak kalian. Kalian itu tidak ngerti siapa di antara mereka yang lebih banyak memberikan manfaat bagi kalian. Sehingga jangan berkreasi, jangan berinovasi dalam masalah pembagian jatah warisan. Fariidatan minallah. Itu merupakan kewajiban dari Allah. Dari kalimat inilah Allah Subhanahu wa taala
menyebut warisan sebagai fardhatan minallah, dari kalimat ini para ulama menyebut ilmu ini dengan ilmu faraid, yang merupakan bentuk jamak dari kata fardhah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sehingga pembagian itu berdasarkan sempurnanya ilmu Allah dan semuanya penuh dengan hikmah. Siapa yang meyakininya dengan baik, maka berarti dia telah meyakini Asmaul Husna dengan benar dan menerapkan Asmaul Husna sesuai dengan kehidupannya sehari-hari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara guru saya yang pernah mengajarkan ilmu waris, muqaddimah pertama sebelum beliau ajarkan, beliau perintahkan kami untuk menghafal ayat ini. Pokoknya hafalkan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membagi warisan. Dan telah Allah jelaskan di surat An-Nisa, yang kami hafalkan 2 ayat terutama, An-Nisa 11 dan 12. Saya membuat kesimpulan, Anda bisa buka di halaman 65, bagian bawah. Dalam ayat ini Allah menyebutkan aturan pembagian warisan yang dia sampaikan sebagai wasiat. Yusikumullah, Allah wasiatkan. Dan wasiat Allah berarti harus dipegangi oleh sang hamba, diingat-ingat betul oleh sang hamba, dan diamalkan oleh sang hamba. Jangan sampai diselewengkan. Karena ini wasiat dari Allah Ta'ala. Allah jelaskan pembagian jatah warisan di ayat itu. Yang pertama, jatah warisan anak laki-laki 2 kali dibandingkan anak perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Yang kedua, anak perempuan 2 orang ke atas, jika tidak ada anak laki-laki, maka falahunna thulutsa ma tarak. Mereka mendapatkan 2/3 dibagi rata. Yang ketiga, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau dia sendirian, anak perempuan sendirian, tanpa ada anak laki-laki, maka dia mendapatkan setengah. Dan nanti sisanya diberikan kepada asobah jika ada asobah. Kemudian kedua orang tua masing-masing mendapatkan jatah 1/6 jika mayit punya anak. Baik anak laki maupun perempuan. Dan nanti bapak jika masih hidup dan mayit punya anak, maka nanti bapak dapat 1/6 sebagai ashabul furud dan dapat asobah sebagai asib. Kemudian jika mayit tidak punya anak, maka ibu mendapatkan 1/3. Fali ummihi sulus. Ibu mendapatkan 1/3. Jika mayit tidak punya anak dan tidak punya saudara. Jika mayit tidak memiliki anak dan memiliki 2 saudara atau lebih, ibu mendapatkan 1/6. Baik. Ini penjelasan yang ada di An-Nisa ayat 11. Baik. Sehingga nanti, kenapa kita perlu membahas ini lebih awal? Nantinya ketika kita membuat perhitungan, ibu dapat sekian, bapak dapat sekian, dan seterusnya. Anda tidak perlu lagi bertanya, itu dasar hukumnya apa? Jawabannya adalah ayat Al-Quran. Nah, kadang ketika kita melakukan pembagian warisan, orang bingung loh. Itu kok tiba-tiba keluar angka sekian, tiba-tiba keluar angka sekian. Dasar hukumnya apa? Kita merujuk kepada ayat Al-Quran. Sehingga terlebih dahulu sebelum kita belajar tentang bagaimana cara pembagian warisan, kita baca terlebih dahulu ayat Al-Quran yang berbicara tentang itu. Selanjutnya kita beralih ke surat An-Nisa ayat 12. Allah menjelaskan pembagian warisan antara suami istri. Allah berfirman, وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ. Kalian mendapatkan setengah. Kalian berarti di sini laki-laki. Para suami mendapatkan setengah dari warisan istrinya, illam yakul lahunna walad. Jika sang istri tidak memiliki anak.
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُ. Tapi kalau mereka punya anak, istri punya anak, maka suami mendapatkan 1/4 mimma tarakna, dari warisannya. Dan itu dilakukan min ba'di wasiyati yusina biha audain, setelah ditunaikan wasiat dan dibayarkan utang. Ini jatah suami. Ada 2 rincian. Istri punya anak, suami dapat 1/4. Istri nggak punya anak, suami dapat 1/2. Selanjutnya Allah berbicara tentang jatah istri. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. Dan para istri mendapatkan 1/4 jika kalian, wahai para lelaki, maksudnya suami, tidak memiliki anak. Baik anak dari istri ini maupun anak dari istri yang lain. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. Tapi kalau kamu punya anak, maka sang istri mendapatkan 1/8. Dan itu ditunaikan min ba'di wasiyatin tusuna biha audain, setelah ditunaikan wasiat dan diselesaikan utang. Lalu Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kalalah. Apa itu kalalah? Yaitu mayit yang tidak memiliki anak, la walida wala walad. Mayit yang tidak punya anak dan orang tuanya sudah meninggal. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukht. Jika ada orang yang dalam kondisi kalalah, baik laki maupun perempuan, wa lahu akhun aw ukhtun, dan dia punya saudara lelaki atau saudara wanita, yang para ulama mengatakan ijma' bahwa yang dimaksud di surat An-Nisa ayat 12 di sini adalah saudara seibu. Untuk saudara kandung nanti dibahas di akhir surat An-Nisa. Falikulli wahidin minhumas sudus. Masing-masing mendapatkan 1/6. Fa'in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Tapi kalau mereka lebih dari 1, fahum syuraka'u fis sulus, maka mereka berserikat, bersekutu untuk jatah 1/3. Dan sekali lagi itu ditunaikan min ba'di wasiyati yusa biha audain, setelah ditunaikan wasiat dan diselesaikan utang. Dengan ketentuan ghaira mudhar, yang di situ tidak ada madarat. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan bahwa al-idrar bil wasiyah termasuk kabair, termasuk dosa besar, sebagaimana keterangan Ibnu Abbas. Lalu Allah sebutkan di akhir ayat, wasiyatan minallah, bahwa ketentuan ini adalah wasiat dari Allah. Di ayat 11 Allah taruh itu di awal, yusikumullah fi auladikum. Di ayat 12 Allah taruh itu di akhir, wasiyatan minallah, bahwa itu adalah wasiat dari Allah. Wallahu alimun halim, dan Allah zat yang maha mengetahui. Artinya itu semuanya berdasarkan pengetahuan Allah. Halimun, lagi maha lembut, maha penyantun. Sehingga bagian dari kelembutan Allah, lutfullah, hilmullah li'abdihi, Allah Ta'ala jelaskan ini agar mereka tidak bersengketa. Kita bisa lihat beberapa pembagian jatah warisan berdasarkan ayat di atas. Pertama, suami dapat 1/2 jika mayit atau istrinya tidak memiliki anak. Yang kedua, suami mendapatkan 1/4 jika sang istri punya anak. Yang ketiga, istri mendapatkan 1/4 jika mayit punya anak. Jika mayit tidak punya anak, yaitu suaminya. Istri mendapatkan 1/8 jika mayit, yaitu suaminya memiliki anak. Selanjutnya, Allah berbicara tentang kalalah, yang tadi adalah saudara seibu.
Ayat di atas menyinggung masalah kalalah, yaitu kasus orang yang meninggal sementara dia tidak punya ahli waris dari jalur ayah, la walid wala walad, tidak punya ahli waris dari jalur ayah ke atas dan tidak punya anak dari jalur ahli waris dari jalur ke bawah, yaitu anak. Ahli warisnya hanyalah saudaranya. Dan ulama ahli tafsir menegaskan bahwa kalalah di ayat 12 surat An-Nisa adalah tentang saudara seibu. Saudara seibu sendirian, dia dapat jatah 1/6. Jika mayat tidak memiliki ayah dan tidak memiliki anak. Yang dimaksud di situ adalah anak laki-laki. Saudara seibu jika lebih dari satu, maka mendapatkan jatah 1/3. Fahum syuraka'u fis sulus. Mereka dapat jatah 1/3 dibagi rata. Ya. Baik laki maupun wanita. Karena Allah sebut fahum syuraka'u fis sulus. Sehingga jamaah, mohon diperhatikan ada pengecualian dalam masalah ini. Saudara seibu yang lebih dari satu, jika mayat tidak punya ayah dan tidak punya anak, dia berstatus sebagai kalalah. Maka saudara seibu yang lebih dari satu tadi, syuraka'u fis sulus. Mereka syuraka, syarik dalam 1/3. Dan pengertian syuraka'u fis sulus dijelaskan oleh para ulama dibagi rata. Sehingga tidak berlaku kaidah 2/1. 2/1 itu untuk anak, untuk saudara, tapi tidak berlaku untuk saudara seibu, untuk saudara kandung atau saudara sebapak, tapi tidak berlaku untuk saudara seibu. Wallahu a'lam. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari surat An-Nisa ayat 12. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.